Bab 241. Perintah Inspektur. Zhou Yu mengangguk. Ini aku. Jiang Fengnian menyesali. Saya sudah lama mendengar bahwa Yan Cheng memiliki kejeniusan yang tak tertandingi, masih muda, namun ahli dalam pengobatan dan seni bela diri. Hari ini, saat melihatmu, aku merasa kamu bahkan lebih muda dari yang aku bayangkan. Petik 2. Zhou Yu juga menilai Jiang Fengnian dan berkata, Wakil Menteri Jiang, sungguh mengagumkan bahwa Anda bertarung sendirian melawan 3 ahli di alam melampaui biasa. Ekspresi wajah Jiang Fengnian berubah karena terkejut. Bagaimana kamu tahu hal itu? Zhou Yu berkata dengan tenang. Di dalam tubuh Wakil Menteri Jiang, ada 3 aura berbeda dari para ahli alam melampaui biasa. Kalau aku tidak salah, ini juga seharusnya menjadi penyebab cederamu. Petik 2. Mendengar perkataan Zhou Yu, sekilas kekaguman melintas di mata Jiang Fengnian. Anda benar-benar dapat merasakan aura di dalam tubuh saya. Tampaknya Anda telah memahami pemurnian roh ke dalam kehampaan dan mengolah indera ilahi. Sungguh, generasi muda harus ditakuti. Petik 2. Mendengar pujian Jiang Fengnian, Wu Yue dengan cepat berkata, Wakil Menteri Jiang, tidak ada waktu untuk menunda. Biarkan Zhou Yu memeriksamu segera. Petik 2. Jiang Fengnian mengangguk dan dengan sopan menatap Zhou Yu, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Zhou Yu tersenyum. Tidak ada masalah sama sekali. Jiang Fengnian, sebagai Wakil Menteri Kabinet Bela Diri, tidak hanya telah melampaui alam bawaan dan mencapai alam melampaui alam biasa, tetapi dia juga sangat rendah hati dan ramah. Zhou Yu memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. Zhou Yu duduk di samping Jiang Fengnian dan mengulurkan tangannya untuk merasakan denyut nadinya. Setelah diperiksa, memang ada 3 aura berbeda di dalam tubuh Jiang Fengnian. Ketiga aura ini luar biasa dahsyatnya, saling terkait secara kacau, dan terus-menerus merusak urat, pembuluh darah, dan organ dalam Jiang Fengnian setiap saat. Selama ujian, semua orang menahan napas karena tegang. Setelah Zhou Yu selesai memeriksanya, Wu Yue buru-buru bertanya, Zhou Yu, bagaimana kondisi Wakil Menteri Jiang? Zhou Yu berkata, di dalam tubuh Wakil Menteri Jiang terdapat campuran gas beracun, energi pedang, dan niat tinju. Ini menunjukkan bahwa Wakil Menteri Jiang telah bertarung dengan para ahli racun, pedang, dan tinju di tingkat melampaui biasa, yang mengakibatkan luka-lukanya. Secara logika, dengan luka yang begitu parah, dia seharusnya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Fakta bahwa ia bertahan sampai sekarang menunjukkan bahwa seorang guru telah menolongnya. Petik 2. Di negeri naga, hanya ada 3 orang yang memiliki keterampilan medis seperti itu. Tanpa diragukan lagi, salah satu dari 3 dokter suci pasti telah menyelamatkanmu. Benarkah itu, Wakil Menteri Jiang? Wajah Jiang Fengnian menunjukkan ekspresi kekaguman yang lebih dalam. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri hari ini, aku tidak akan pernah percaya bahwa Yan Cheng benar-benar bisa membanggakan seorang jenius seperti itu. Ini sungguh tak terbayangkan. Anda benar tentang segalanya, tegasnya. Orang yang menyelamatkanku adalah tabib suci kedua dari negeri naga, Bian Zhengyi. Jiang Fengnian menghela nafas dalam-dalam. Sayangnya, yang bisa dilakukan oleh dokter terhormat itu hanyalah memperpanjang umur saya 3 tahun. Selama 3 tahun ini, saya telah mencoba berbagai cara namun belum berhasil menyembuhkan luka di dalam tubuh saya. Sekarang setelah 3 tahun hampir berakhir, kondisi saya semakin memburuk. Petik 2. Zhou Yu mengangguk. Intervensi Bian Zhengyi memang luar biasa. Wu Yue, yang berdiri di dekatnya, bertanya dengan cemas. Zhou Yu, ada apa? Bisakah Anda mengobati luka Wakil Menteri Jiang? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Saat ini aku hanya berada di alam bawaan agung. Aku tidak punya cara untuk menghadapi energi pedang dan kekuatan tinju para master tingkat melampaui biasa. Petik 2. Mengenai gas beracun, jika ada pengobatan spiritual yang membantu, aku pasti bisa menghilangkannya. Jika aliran udara beracun yang menghalanginya dapat dihilangkan, Wakil Menteri Jiang dapat hidup tanpa rasa khawatir setidaknya selama 10 tahun. Adapun cedera lainnya, aku hanya bisa menyembuhkannya setelah aku sendiri melangkah ke ranah melampaui alam biasa. Mendengar kata-kata Zhou Yu, wajah Jiang Fengnian berseri-seri karena kegembiraan. Jika gas beracun itu dapat dihilangkan, itu akan lebih dari yang saya harapkan. Mengenai terobosan Anda ke ranah melampaui alam biasa, saya yakin itu hanya masalah waktu. Petik 2. Sepertinya pertemuanku dengan Tuan Muda Zhou hari ini sudah ditakdirkan oleh surga, dan hidupku belum berakhir. Terima kasih, Zhou Yu. Zhou Yu melambaikan tangannya. Wakil Menteri Jiang, jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih kepada saya. Untuk menghilangkan gas beracun itu, dibutuhkan harta karun yang sangat langka, yaitu esensi api bumi 9 meter. Petik 2. Tanpa itu, aku hanya bisa menekan racunmu untuk sementara, yang seharusnya bisa menjamin hidupmu selama sekitar setengah tahun. Jiang Fengnian segera berkata, baiklah, kalau begitu aku akan merepotkanmu.
Sedangkan untuk esensi api 9 neter bumi, aku akan meminta seseorang untuk mencarinya. Baiklah, aku akan menekan racunnya untukmu sekarang, kata Zhou Yu. Zhou Yu membawa Jiang Fengnian ke ruangan yang tenang dan memulai perawatan akupuntur. Perawatan berjalan sangat lancar dan selesai dalam waktu sekitar 1 jam. Ketika keduanya keluar, Wu Yue segera mendekat. Zhou Yu, bagaimana pengobatannya? Zhou Yu tersenyum. Sangat lancar. Bagus sekali, Wu Yue pun menghela napas lega. Lalu dia berkata, Wakil Menteri Jiang, saya sudah memeriksa jaringan internal Kabinet Bela Diri, dan esensi api bumi 9 neter memang ada di perbendaharaan Kabinet Bela Diri kita. Namun, sayangnya, stoknya sangat terbatas, dan tidak dapat digunakan kecuali oleh seseorang yang telah memberikan kontribusi luar biasa kepada Kabinet Bela Diri. Saya sudah memeriksa persyaratannya, dan sepertinya Anda mungkin tidak memenuhi syarat. Untuk menggunakannya. Petik 2. Ekspresi Jiang Fengnian goyah sejenak, lalu dia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tidak masalah, masih ada waktu setengah tahun lagi. Saya bisa mencari cara lain. Petik 2. Hanya saja, jika saatnya tiba, aku harus merepotkan Zhou Yu untuk melakukan perjalanan lagi. Zhou Yu berkata sambil tersenyum. Wakil Menteri Jiang, jangan formal. Setelah kamu menemukan obat spiritual, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Petik 2. Oh, dan ada satu hal lagi. Aku baru saja membunuh Hantang. Petik 2. Wu Yue buru-buru menjelaskan. Wakil Menteri Jiang, begini. Wu Yue menceritakan situasinya kepada Jiang Fengnian. Wajah Jiang Fengnian tiba-tiba menjadi sangat muram. Lancang sekali. Saya tidak menyangka seorang pemimpin di kabinet militer kita begitu melanggar hukum. Zhou Yu, aku harus minta maaf padamu atas gangguan yang telah kuterima darimu dan keluargamu. Maafkan aku. Petik 2. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, semuanya sudah berakhir. Jiang Fengnian merenung sejenak, lalu mengeluarkan token. Zhou Yu, ini adalah token komando pengawasan Kabinet Bela Diri Provinsi Qin kami. Aku memberikannya padamu. Mulai sekarang, jika kalian menemukan seseorang dari Kabinet Bela Diri yang bertindak tidak semestinya, dengan sengaja berbuat jahat, kalian dapat menghukum mereka langsung dengan token ini, tanpa memikul tanggung jawab apapun. Petik 2. Melihat ini, Wu Yue yang berdiri di sana benar-benar tercengang. Bab 242 Hou Junsan. Sebagai pemimpin Dewan Bela Diri, Wu Yue tentu saja sangat akrab dengan Ordo Pengawas. Kekuatan pencegah dari perintah ini, dalam beberapa hal, hampir lebih besar daripada kekuatan pencegah Jiang Fengnian sendiri. Tanpa diduga, pada pertemuan pertama mereka, Jiang Fengnian telah menyerahkan perintah pengawasan kepada Zhou Yu. Ini sungguh tidak terbayangkan. Dengan berbuat demikian, status dan kedudukan Zhou Yu di wilayah negara Qin meroket dalam sekejap, menempatkannya hampir di puncak hierarki lokal. Zhou Yu melirik perintah pengawasan di tangan Jiang Fengnian dan kemudian pada ekspresi terkejut di wajah Wu Yue, segera menyadari bahwa perintah ini pasti luar biasa. Tentu saja, dia juga memahami suatu prinsip. Semakin luar biasa sesuatu, semakin besar harga yang harus dibayar untuk itu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Setelah berpikir sejenak, Zhou Yu berkata, Wakil Menteri Jiang, saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya lebih suka tidak menerima perintah pengawasan. Saya tidak punya niat untuk bergabung dengan Dewan Militer. Petik 2. Jiang Fengnian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mengambil token ini tidak berarti Anda harus bergabung dengan Dewan Bela Diri. Memegangnya tidak memiliki batasan, sebaliknya, ia dapat memberi Anda bantuan yang signifikan. Petik 2. Sejauh yang aku tahu, kamu sudah punya cukup banyak musuh. Jiang Fengnian menatap Zhou Yu dengan tatapan penuh arti. Wu Yue juga berbicara untuk membujuk. Zhou Yu, ambil saja. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya, yang bahkan orang lain tidak bisa memintanya. Petik 2. Dengan itu, setidaknya orang-orang Dewan Bela Diri tidak akan berani menjadi musuhmu, dan mereka bahkan bisa dimanfaatkan olehmu. Mendengar ini, mata Zhou Yu berbinar. Jika memang demikian, kedengarannya cukup menarik. Dia tidak terus menolak. Kalau begitu aku akan menerimanya. Setelah mendapatkan perintah pengawasan, Zhou Yu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Ngomong-ngomong, Wakil Menteri Jiang, pernahkah Anda mendengar seseorang yang disebut Taiping Taoist? Jiang Fengnian tampak bingung. Taiping Tao. Belum pernah mendengar tentang dia. Petik 2. Wu Yue, apakah kamu tahu? Wu Yue mengerutkan keningnya sambil berpikir, lalu menggelengkan kepalanya. Apakah itu nama aslinya? Jika memang begitu, saya belum pernah mendengarnya. Petik 2. Zhou Yu tidak dapat menahan tawa kecut. Nama, Taiping Taoist, mungkin hanya nama samaran yang dibuat Suzy dan Tian Hong untuk pria tersebut. Hanya mengandalkan keempat karakter ini untuk menemukan orang itu tampaknya agak tidak realistis.
Aku juga tidak yakin apakah itu nama aslinya. Tidak apa-apa, itu bukan apa-apa. Kata Zhou Yu sambil menggelengkan kepala sambil tersenyum. Setelah beberapa menit mengobrol, Zhou Yu bangkit untuk pergi. Wu Yue mengatur agar seseorang mengawal Zhou Yu kembali ke keluarga Lin. Dalam perjalanan pulang, dia menerima panggilan telepon dari Su Qingqing. Zhou Yu, apakah kamu punya waktu luang sekarang? Ya, ada apa? Yah, ayahku mengundang pamanku ke tempat kami. Dia ingin tahu apakah kamu bersedia membantu kami memastikan apakah pamanku adalah orang yang menganiaya Suzy dan Tianhong. Zhou Yu sebelumnya menduga bahwa orang yang menyerang Suzy dan Tianhong mempunyai metode yang sama dengan orang yang mengejar Su Qingqing. Sekarang karena dia tidak dapat menemukan pendeta Tao Taiping, mungkin dia dapat mengungkap sesuatu dari situasi Su Qingqing. Tanpa ragu dia menjawab, "Baiklah, aku akan segera ke sana." Setelah menutup telepon, Zhou Yu memerintahkan sopir untuk mengantarnya ke keluarga Su. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di pintu masuk keluarga Su. Su Zhongnian dan Su Qingqing secara pribadi menyambutnya di pintu. "Zhou, terima kasih banyak telah datang ke keluarga Su kami. Sekali lagi, kami harus merepotkanmu," kata Su Zhongnian sambil tersenyum. Zhou Yu melambaikan tangannya. "Tidak masalah. Apakah dia sudah sampai?" Su Zhongnian buru-buru menjawab. "Belum, tapi dia seharusnya tiba sebentar lagi." "Zhou, Qingqing berusaha keras untuk memasak beberapa hidangan hari ini. Ayo masuk dan mencobanya," kata Su Zhongnian, sambil menekankan kata-kata, "minggirlah." Di sampingnya, pipi Su Qingqing langsung memerah. "Tentu saja," kata Zhou Yu sambil tersenyum. Sesampainya di ruang makan, dia melihat hidangan lezat tersaji di atas meja. Zhou Yu tampak terkesan. Kelihatannya sangat menggugah selera. Dengan wajah memerah, Su Qingqing berbicara. "Lalu cicipi dan lihat bagaimana rasanya." Tentu. Zhou Yu tidak menahan diri dan duduk untuk mencicipi makanan. Su Zhongnian dan Su Qingqing duduk di kedua sisinya. Keterampilan memasak Su Qingqing memang luar biasa. Rasanya bisa menyaingi hidangan dari Hotel Bintang 5, dengan tambahan daya tarik uniknya sendiri. Saat Zhou Yu menikmati makanannya, terdengar tawa terbahak-bahak dari luar pintu. "Su tua, maaf saya terlambat," lalu lintasnya agak padat. Setelah itu, seorang pria kekar masuk. Su Zhongnian memberi Zhou Yu pandangan penuh pengertian, lalu berdiri dan berkata sambil tersenyum. "Hall tua, kami telah menunggumu. Kamu terlambat, jadi kamu harus minum minuman penalti." Petik 2. Pria bernama Hall tertawa terbahak-bahak, "Tidak masalah." Saat dia mendekati meja makan dan melihat Zhou Yu, dia berhenti sejenak. "Siapa ini?" Su Zhongnian memperkenalkan sambil tersenyum. "Dia pacar Qingqing, Zhou Yu." Mendengar Su Zhongnian memanggil Zhou Yu sebagai pacarnya, pipi Su Qingqing kembali memerah. "Zhou Yu, ini paman Qingqing dari pihak istri, Hou Junsan." Zhou Yu berkata dengan sopan. "Paman Hou, halo." Hou Junsan menatap Zhou Yu dengan rasa ingin tahu dan berkata sambil tersenyum. "Qingqing telah menjalani kehidupan yang sulit, karena sakit begitu lama. Sekarang dia akhirnya pulih, dan sebagai pacarnya, Anda harus memperlakukannya dengan baik. Jika kamu membiarkan Qingqing menderita, aku tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." Petik 2. Zhou Yu menatap mata Hou Junsan dalam-dalam sebelum menjawab. "Paman Hou, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan Qingqing menderita." "Hahaha, senang mendengarnya." Setelah Hou Junsan duduk, semua orang mulai makan dan minum. Saat makan, memanfaatkan momen ketika Hou Junsan pergi ke kamar kecil, Su Zhongnian dengan cepat bertanya. "Zhou, apakah itu dia?" Zhou Yu menganggukkan kepalanya. "Itu dia." Wajah Su Zhongnian menjadi gelap saat dia hendak meledak. Namun Zhou Yu menghentikannya. "Kepala keluarga Su, tidak perlu terburu-buru. Kemampuannya tampak rata-rata, tidak seperti seseorang yang bisa melakukan sihir canggih seperti itu. Pasti ada orang lain di belakangnya." Petik 2. Bab 243 Jimat Mata Jahat. Apakah ada orang lain? Wajah Su Zhongnian menjadi gelap. "Zhou, bisakah kau mencari tahu siapa yang ada di belakangnya?" Zhou Yu berpikir sejenak. Dilihat dari aura di tubuhnya, dia seharusnya sering bersama orang itu. Mungkinkah itu istrinya? Su Zhongnian berspekulasi. Itu salah satu kemungkinan. Tentu saja, bisa juga orang lain. Siapapun orangnya, aku akan tahu begitu aku bertemu mereka. Su Zhongnian memohon dengan mendesak. "Zhou, apapun yang terjadi, kamu harus membantuku mengungkap orang di baliknya." Petik 2. Keluarga Su akan selalu berterima kasih. Zhou Yu mengangguk. "Tidak masalah." Tak lama kemudian, Hou Junsan kembali dan semua orang melanjutkan makan mereka. Ketika mereka sedang makan, seorang laki-laki kurus masuk dari luar. Pria itu berkata dengan hormat. "Bos Hou, perusahaan baru saja menelepon dan mengatakan ada masalah yang harus Anda tangani segera." Saat melihat pria ini,
sekilas wawasan melintas di mata Zhou Yu. Siapakah orang ini? Hou Junsan tertawa. Dia sekretarisku, Xiao Wu. Baiklah, Xiao Wu, aku mengerti. Nyalakan mobilnya, aku akan segera keluar. Petik 2. Xiao Wu mengangguk dan pergi. Hou Junsan berdiri dan berkata, Kakak, saya benar-benar minta maaf, ada sesuatu yang terjadi di perusahaan, dan saya harus kembali. Aku akan mentraktir kalian semua di lain hari. Petik 2. Su Zhongyan dengan paksa menekan amarah di hatinya dan menatap ke arah Zhou Yu. Zhou Yu mulai berbicara. Paman Su, bukankah kita baru saja bilang ingin keluar? Akan lebih mudah untuk menumpang dengan Paman Hou. Petik 2. Saya yakin Paman Hou tidak akan keberatan. Su Zhongyan sedikit tertegun namun segera menyadarinya. Baiklah, Hou, aku juga baru saja akan pergi, ayo kita pergi bersama. Hou Junsan tampak bingung. Bagaimana dengan mobilmu? Su Zhongyan tersenyum dan berkata, ini karena aku ingin punya lebih banyak waktu untuk berbicara denganmu di jalan. Jangan khawatir, saya tidak akan menunda bisnis Anda. Petik 2. Hou Junsan mengangguk tanpa curiga. Baiklah kalau begitu. Sambil berkata demikian, mereka bertiga berjalan keluar. Su Qingqing menyusul mereka. Aku ikut juga. Su Zhongyan ragu sejenak, lalu menatap Zhou Yu. Zhou Yu mengangguk. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Baiklah. Su Zhongyan, Zhou Yu, dan Su Qingqing semuanya masuk ke mobil Hou Junsan. Mobil itu segera meninggalkan area villa itu. Dalam perjalanan, Su Zhongyan mengobrol dengan Hou Junsan, tetapi tatapannya terus tertuju pada Zhou Yu, mencoba menebak niatnya. Namun, wajah Zhou Yu tidak menunjukkan apapun. Saat mobil mencapai jalan yang sepi, Zhou Yu tiba-tiba angkat bicara. Paman Hou, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Hou Junsan tertawa terbahak-bahak. Apa itu? Tanyakan saja. Aku ingin tahu kenapa kamu terus bilang kalau kamu melihat Qingqing tumbuh besar dan tidak akan membiarkan orang lain menyakitinya, tapi kenapa kamu malah menyakitinya? Pekik. Suara pemberhentian mendadak. Mobil yang melaju kencang itu tiba-tiba berhenti. Semua orang terkejut, kecuali Zhou Yu yang tetap tenang. Hou Junsan menoleh ke Zhou Yu dengan suara dingin. Bagaimana apanya? Zhou Yu berkata dengan tenang. Tepat seperti yang kukatakan. Ekspresi wajah Hou Junsan berubah. Omong kosong. Dia tampak marah dan hendak memberi Zhou Yu pelajaran ketika Su Zhongyan berteriak dengan tegas. Hou Junsan, bukankah sudah waktunya untuk berhenti berbohong? Jika kamu berani bertindak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aura kuat meledak dari Su Zhongyan, mengunci Hou Junsan. Dalam sekejap, suasana di dalam mobil menjadi luar biasa tegang. Hou Junsan menarik napas dalam-dalam. Kakak, Zhou Yu menuduhku secara salah, dan kau lebih percaya padanya daripada aku. Baiklah, kamu mengatakan bahwa seni jahat di Qingqing ada hubungannya denganku, mana buktinya? Di mana? Hanya akan mempercayai perkataannya saja. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Hou Junsan, apakah aku baru saja menyebutkan seni jahat? Bagaimana kamu tahu Qingqing dikutuk? Wajah Hou Junsan berubah lagi, menyadari keceplosannya. Dia berpendapat, aku sudah menduganya, karena aku juga merasa ada yang tidak beres dengan Qingqing akhir-akhir ini. Tapi hanya berdasarkan itu saja, kamu mau mencoret-coret tanah dariku, itu sungguh menggelikan. Seperti yang saya katakan, kecuali Anda bisa menunjukkan buktinya. Buktinya ada pada Anda. Selagi berbicara, Zhou Yu dengan cepat mengulurkan tangannya ke arah Hou Junsan. Hou Junsan secara naluriah membela diri, tetapi sikunya disentuh oleh jari Zhou Yu dan langsung membeku seolah tidak bisa bergerak. Zhou Yu menarik kerah dan merobek liontin berbentuk aneh itu. Jimat mata jahat. Ini tidak biasa. Petik 2. Dengan keahlianmu, kau tidak bisa membuat benda seburuk itu. Zhou Yu tampak terkesan. Lalu, di depan semua orang, dia menghancurkan liontin itu. Bang! Dalam sekejap, gelombang energi hitam meledak. Energi hitam ini membentuk mata mengerikan di udara, yang cukup menakutkan. Begitu mata hantu itu terbentuk, ia melesat ke arah mata Zhou Yu sendiri. Zhou Yu mendengus dingin. Dia memukul dengan telapak tangannya. Nether Fire Truki yang kuat langsung membubarkan mata hantu. Tindakan ini membuat segalanya cukup jelas bagi semua orang yang hadir. Su Zhongyan dan Su Qingqing dipenuhi ketidakpercayaan dan kemarahan di mata mereka. Pada saat itu, Hou Junsan kembali normal. Sekarang, wajahnya sangat tidak sedap dipandang saat dia menatap dingin ke arah Zhou Yu. Siapa kamu? Su Zhongyan meraung. Hou Junsan, apakah kamu masih mencoba untuk keluar? Dasar binatang tak berperasaan, bagaimana mungkin kau tega menyakiti Qingqing? Wajah Hou Junsan berubah sangat tidak wajar, dan ekspresi perjuangan terpancar di matanya. Hou Junsan, aku akan bertanya sekali lagi, kenapa kau melakukan ini?
Mata Su Zhongnian terbakar amarah. Menghadapi Su Zhongnian yang marah, Hou Junsan merasa bimbang. Saya. Tepat pada saat itu, sekretarisnya tiba-tiba bergerak, mengarahkan pukulan ke kepala Hou Junsan. Pada jarak sedekat itu dan dengan serangan mendadak, Su Zhongnian dan yang lainnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Namun Zhou Yu tampaknya telah mengantisipasinya. Berencana untuk membungkam dengan pembunuhan. Bab 244 Kerjasama Chudafu. Tepat saat tinju sekretaris itu hendak mengenai kepala Hou Junsan. Pada saat itu, tangan Zhou Yu tiba-tiba muncul. Telapak tangannya langsung menangkis tinju sekretaris itu. Kemudian, sudut mulutnya terangkat sedikit saat Nether Fire Truki meletus. Bang! Wajah sekretaris itu berubah drastis dalam sekejap, menyemburkan seteguk darah. Dia dan pintu mobilnya terlempar ke belakang. Alam bawaan. Wajah sekretaris itu penuh dengan ketidakpercayaan. Mengabaikan luka parah yang dialaminya, dia bangkit dan lari. Kamu tidak bisa pergi, berbaringlah untukku. Zhou Yu mengangkat tangannya dan menunjuk. Puff! Di langit malam, dua garis cahaya api melintas. Setelah berlari kurang dari 10 meter, sekretaris itu menjerit lagi dan berguling keluar. Kedua kakinya berlubang berdarah, tulangnya langsung patah. Dia mencengkeram kakinya, melolong kesakitan. Mata Su Zhongnian berkedut. Dia baru menyadari sekarang bahwa sekretaris Hou Junsan juga seorang seniman bela diri, dan kultivasinya tidak lebih lemah darinya. Namun meski begitu, ia dilumpuhkan oleh Zhou Yu hanya dalam satu gerakan. Rasa hormat Su Zhongnian terhadap Zhou Yu semakin dalam di hatinya. Dia mendengus dingin, menyerbu, dan menyeret sekretaris itu kembali. Pada saat ini, Hou Junsan bermandikan keringat dingin, menatap Zhou Yu dengan wajah penuh keterkejutan. Anda. Dia ketakutan dengan metode Zhou Yu yang menggelegar. Sementara itu, mata Su Qingqing merah saat dia berkata, Paman Ipar, mengapa kamu melakukan ini? Menghadapi interogasi Su Qingqing, wajah Hou Junsan menunjukkan campuran emosi yang rumit. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya berhasil berkata dengan susah payah. Ini bukan niatku, tapi mereka memaksaku. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, sekretaris di tanah meraung. Hou Junsan, berani bicara omong kosong, kau akan mengalami kematian yang menyedihkan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Hou Junsan langsung terdiam. Melihat pemandangan ini, mata Zhou Yu menyipit saat dia menatap sekretaris itu. Jika kamu tidak mengizinkannya bicara, katakan saja padaku. Sekretaris itu melotot ke arah Zhou Yu, matanya penuh kebencian. Nak, kuakui kau memang tangguh, tapi lebih baik kau lepaskan aku sekarang, kalau tidak, kau akan mati dengan mengerikan. Zhou Yu mencibir. Masih berani mengancamku. Zhou Yu menjentikkan jarinya. Puff! Kobaran api bagaikan bintang jatuh melesat keluar, dan dalam sekejap lengan kiri sekretaris itu tertusuk. Sekretaris itu menjerit kesakitan lagi. Berani sekali kau. Saya Tuan. Orangnya Chudafu, kalau kau menyakitiku, Tuan. Chudafu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Petik 2. Chudafu. Zhou Yu mengerutkan kening. Nama ini kedengarannya sangat asing. Akan tetapi, saat berdiri di sana, ekspresi Su Zhongnian berubah gelap. Chudafu. Keluarga Su saya tidak pernah menyinggung orang ini, jadi mengapa dia harus bertindak melawan keluarga Su saya? Siapa orang ini? Su Zhongnian dengan cepat berkata, Tuan. Zhou, Chudafu ini adalah orang penting di dunia bawah Yancheng. 20 tahun yang lalu, dunia bawah Yancheng sepenuhnya berada di bawah komando satu orang, dan orang itu adalah Lian Huaseng. Tetapi kemudian, tidak seorang pun tahu apa yang terjadi, dan Lian Huaseng tiba-tiba menghilang. Dunia bawah Yancheng jatuh ke dalam kekacauan, dan setelah beberapa tahun pertempuran, dua bos muncul, membagi dunia bawah di antara mereka. Kedua bos ini adalah Chudafu dan Sue Sanqiang. 2 bulan yang lalu, beredar rumor bahwa Sue Sanqiang telah terbunuh, dan kini tampaknya seseorang bernama Li He telah menggantikannya. Dan Chudafu tetap mempertahankan kekuatannya, bahkan ketika Sue Sanqiang terbunuh, dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk memperluas wilayahnya. Jadi itu perbuatan dunia bawah. Pandangan kontemplatif melintas di mata Zhou Yu. Pada saat itu, sekretaris itu terus berteriak. Nak, lebih baik kau lepaskan aku, kalau tidak Tuan. Chu tidak akan membiarkanmu pergi, bahkan jika kamu berada di alam bawaan. Petik 2. Alis Zhou Yu berkedut. Menurut pengantar Su Zhongnian, Chudafu berada pada level yang sama dengan Sue Sanqiang, namun sekretaris ini begitu berani dalam pernyataannya. Tampaknya pasti ada seseorang di belakang Chudafu. Su Zhongnian juga merasa takut dengan nada bicara sekretaris itu. Mungkinkah Chudafu memiliki pendukung yang kuat? Namun pakar macam apa yang menganggap Zhou Yu tidak penting? Mungkinkah orang tersebut telah melampaui hal-hal biasa dan mencapai kesucian? Tepat pada saat itu, telepon sekretaris tiba-tiba berdering. Dengan susah payah, sekretaris itu mengeluarkan ponselnya, meliriknya, lalu mengancam. Itu Tuan.
Panggilan Chu. Petik 2. Jika saya tidak menjawab sekarang, Tuan, Chu akan segera tahu sesuatu telah terjadi padaku. Petik 2. Pada saat itu, kalian semua akan dikuburkan bersamaku. Nada bicara sekretaris itu penuh dengan keberanian, yang benar-benar mengintimidasi Su Zhongnian. Untuk sesaat, Su Zhongnian tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dia melihat ke arah Zhou Yu. Zhou, bagaimana menurutmu? Zhou Yu menyipitkan matanya. Pernyataan yang sangat berani. Dia mengulurkan tangan dan merebut telepon itu dari udara. Lalu, dia menekan tombol jawab. Di ujung telepon yang lain, terdengar suara tenang. Bagaimana dengan pekerjaannya? Zhou Yu berbicara. Saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Orangmu telah kubunuh. Ada keheningan di ujung telepon yang lain untuk sesaat, lalu suara itu terdengar lagi. Jika saya tidak salah, pria terhormat di telepon itu adalah Tuan Zhou, benar. Alis Zhou Yu terangkat, terkejut bahwa orang ini benar-benar bisa mengenali suaranya. Apakah kamu Chu Dafu? Benar sekali, ini aku. Zhou, aku sudah lama mengagumimu. Beberapa hari yang lalu, Tuan Zhou secara spektakuler membelah guru surgawi Jin Dingtian, sungguh mengejutkan. Aku sudah lama ingin berkenalan denganmu, tapi sayangnya, belum pernah ada kesempatan. Hari ini, saya beruntung dapat berbicara dengan Tuan Zhou di telepon, jadi saya akan terus terang. Petik 2. Saya berharap ada kesempatan bagi kita untuk bekerja sama. Apakah Tuan Zhou tertarik? Bab 245. Kendalikan Jarum Dewa. Kerja sama. Mata Zhou Yu berkilat geli. Bekerja sama dalam hal apa? Chu Dafu tersenyum dan berkata, Zhou pasti sadar bahwa aku sekarang mengendalikan separuh dunia bawah Yancheng, sementara separuhnya lagi dikendalikan oleh Li He. Petik 2. Alasan Li He mampu mengendalikan separuh lainnya dengan lancar adalah karena aku tahu dia adalah Tuan Orangnya Zhou, jadi saya tidak pernah menyentuhnya, sebagai cara menunjukkan rasa hormat kepada Tuan Zhou. Jika Tuan Zhou bersedia bekerja sama denganku, dengan pengaruhmu saat ini dan kekuatanku, kita pasti bisa menyatukan seluruh dunia bawah tanah Yancheng dan bahkan menguasai kota ini. Saat itu, kita akan menjadi Raja Yancheng yang tak bermahkota. Zhou, bagaimana menurutmu? Perkataan Chu Dafu mengejutkan Su Zhongnian dan yang lainnya. Chu Dafu sebenarnya memiliki ambisi yang besar, tetapi jika dipikirkan lebih dekat, dengan kekuatan dan pengaruh Zhou Yu saat ini, jika dia benar-benar bekerja sama dengan Chu Dafu, ambisi ini memang dapat terwujud. Pada saat itu, bahkan 3 keluarga besar mungkin harus minggir. Su Zhongnian dengan cemas menatap ke arah Zhou Yu. Dia tidak tahu bagaimana Zhou Yu akan memutuskan. Namun, Zhou Yu hanya melengkungkan sudut mulutnya dan langsung menolak. Maaf, saya tidak tertarik. Apa yang diinginkan Zhou Yu adalah kebangkitan keluarga Lin. Ia lebih memilih untuk tetap berada di belakang layar untuk memancing keluar ke-6 pengkhianat itu, daripada berdiri di puncak sendiri. Penolakan langsung Zhou Yu jelas bukan apa yang diharapkan Chu Dafu. Zhou, tidakkah kamu akan mempertimbangkannya kembali? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Tidak perlu dipikirkan lagi, dan lebih jauh lagi, Anda tidak perlu mengaburkan masalah dengan mengganti pokok bahasan. Jawab aku, kenapa kau menargetkan keluarga Su? Suara Chu Dafu perlahan berubah dingin. Zhou Yu, jangan menolak tawaran yang menyelamatkan muka. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa hanya karena kau membunuh Master Surgawi Jin Dingtian, kau bisa memandang rendah dunia? Aku bilang padamu, kamu jauh dari itu. Zhou Yu tahu bahwa Chu Dafu sangat percaya diri, dia tidak akan berbicara. Zhou Yu tidak ingin membuang kata-kata lebih jauh. Jangan khawatir, aku akan segera menemukanmu. Aku harap kamu masih bisa bersikap sombong saat kita bertemu. Petik 2. Dengan itu, Zhou Yu meremas tangannya. Bang! Ponsel itu langsung dihancurkan oleh Zhou Yu saat itu juga. Zhou Yu menatap sekretaris itu. Aku akan bertanya sekali lagi, mengapa Chu Dafu menargetkan keluarga Su? Sekretaris itu masih bersikap mengancam. Zhou Yu, kamu seharusnya mendengar dengan jelas apa yang Tuan Chu Dafu baru saja berkata. Aku peringatkan kau, jangan anggap itu hanya gertakan. Terlalu banyak omong kosong. Zhou Yu tidak membiarkan sekretaris itu menyelesaikan perkataannya, langsung memotongnya. Segera setelah itu, sebuah jarum perak muncul di tangannya. Apa yang akan kamu lakukan? Wajah sekretaris itu berubah, timbul firasat buruk. Tanpa berkata sepatah kata pun, Zhou Yu menjentikkan jarinya, dan jarum perak itu langsung melesat ke dahi sekretaris itu. Saat berikutnya, mata sekretaris itu berputar ke belakang, ekspresinya menjadi kusam. Melihat ini, Su Zhongnian benar-benar bingung. Zhou, apa yang terjadi padanya? Zhou Yu tersenyum ringan dan berkata, ini adalah teknik yang mirip dengan hipnotisme yang disebut Control Spirit Needle. Rasa ilahiyahnya kini berada di bawah kendaliku.
Apapun yang aku tanyakan padanya, dia akan menjawabnya. Petik 2. Mendengar ini, Su Zhongnian dipenuhi dengan keterkejutan. Ini mengerikan. Seorang ahli tingkat bawaan sangat mudah dikendalikan. Memikirkan akibat menyinggung Zhou Yu membuatnya dipenuhi rasa takut dari dalam. Su Zhongnian menelan ludahnya dan menarik napas dalam-dalam. Zhou, mari kita mulai dengan pertanyaan sekarang juga. Zhou Yu menganggukkan kepalanya dan memulai interogasi. Di bawah kendali jarum pengendali pikiran, sekretaris itu mengungkapkan semua yang diketahuinya. Orang di belakang sekretaris itu tidak lain adalah Chu Dafu. Apa yang tidak diantisipasi Zhou Yu adalah bahwa alasan Chu Dafu menargetkan Su Qingqing sebenarnya untuk menghadapinya. Rencana Chu Dafu adalah menjerumuskan grup keluarga Lin ke dalam krisis keuangan dan memutuskan semua aliran pendapatannya, termasuk investasi dari Guanhan, untuk menarik perhatian Zhou Yu. Sementara perhatian Zhou Yu tertuju pada Lin Luoluo dan kelompok keluarga Lin, dia akan menggunakan Hou Junsan agar Su Qingqing mendekati Zhou Yu, lalu meledakkan benih ki jahat yang diam-diam ditanam di dalam Su Qingqing untuk membunuh Zhou Yu. Seluruh rencana ini sama telitinya seperti memperbaiki jalan papan di siang hari sambil diam-diam menyeberangi Chen Chang di malam hari. Setelah memahami seluruh situasi, Zhou Yu pun menarik napas dingin. Sungguh Chu Dafu. Dia benar-benar memendam rencana jahat yang mendalam. Tampaknya dia memang telah meneliti musuhnya secara menyeluruh. Dia mempraktikkan penyempurnaan tubuh dan penyempurnaan ki, metode biasa tidak berguna melawannya, tetapi sihir ini berbeda. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa saja menjadi mangsa intrik Chu Dafu. Di mana Chu Dafu? Tanya Zhou Yu dingin. Wajah sekretaris itu kosong saat dia menjawab. Saya tidak tahu alamat Chu Dafu. Rencana ini dilaksanakan melalui seseorang yang dikenal sebagai Evil Daoist. Petik 2. Hanya dia yang tahu alamat Chu Dafu. Taoist jahat. Mata Zhou Yu menyipit. Taoist jahat ini pastilah Taoist Taiping itu. Di mana dia? Orang ini bergerak tak terduga seperti roh. Saya hanya tahu dia punya villa di pinggiran selatan, tapi kapan dia di sana, saya tidak tahu. Petik 2. Sekretaris itu kemudian mengungkapkan alamatnya. Setelah memperoleh informasi itu, Zhou Yu mengangkat tangannya dan dengan satu serangan telapak tangan, dia membunuh sekretaris itu. Kemudian, dia menoleh ke arah Su Zhongnian dan Su Qingqing dengan tatapan meminta maaf. Maaf, aku tidak menyangka ini akan melibatkanmu juga. Su Zhongnian tidak pernah membayangkan bahwa masalah ini sebenarnya ditujukan kepada Zhou Yu, tetapi jauh dari kekhawatiran, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan rahasia. Sekarang, hubungan antara keluarga Su dan Zhou Yu semakin dekat. Inilah hasil yang benar-benar diinginkannya. Su Zhongnian buru-buru menjawab. Tidak masalah sama sekali, Tuan. Zhou. Sudah sepantasnya kita turut merasakan kekhawatiran dermawan kita. Petik 2. Zhou Yu menganggukkan kepalanya. Jika keluarga Su membutuhkan sesuatu, hubungi saja aku. Hati Su Zhongnian dipenuhi rasa gembira saat dia berkata dengan penuh semangat. Tentu saja, tentu saja. Sedangkan Hou Junsan, serahkan saja padamu untuk mengurusnya. Aku akan bertemu dengan Taoist jahat ini. Zhou, biarkan aku menemanimu. Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. Paman Su, panggil saja aku Zhou Yu. Tidak perlu menemaniku. Urus saja semuanya di sini. Su Zhongnian sangat gembira dan cepat menjawab. Baiklah. Su Qingqing menggigit bibir merahnya, lalu mengumpulkan keberanian untuk berkata. Zhou Yu, kamu harus sangat berhati-hati. Zhou Yu menjawab sambil tersenyum. Aku akan menjadi. Dan suatu hari nanti, aku harus menikmati masakanmu lagi. Petik 2. Dengan wajah memerah, Su Qingqing berkata, tentu, aku akan memasak untukmu kapanpun kamu mau. Zhou Yu memberinya senyuman lembut, lalu berbalik dan pergi, langsung menuju villa di pinggiran selatan. Bab 246. Villa pinggiran selatan. Menurut alamat yang diberikan oleh sekretaris, Zhou Yu segera tiba di sebuah taman terpencil di pinggiran selatan Yancheng. Daerah di sekitarnya adalah tanah tandus, tanpa ada satupun lampu. Apa yang disebut villa itu tidak lebih dari sebuah bangunan tua 3 lantai yang tampaknya berusia lebih dari 50 tahun. Zhou Yu melepaskan indera ketuhanannya untuk menyelidiki area tersebut. Saat berikutnya, alisnya terangkat sedikit. Aura jahat yang sangat kuat. Aura ini sama dengan aura yang ditinggalkan oleh Taoist perdamaian. Kilatan melintas di mata Zhou Yu. Tampaknya Taoist tua yang bertindak melawan Su Zi dan Tian Hong dari investasi Guanghan memang Taoist jahat ini. Dia segera mengerahkan indera ketuhanannya dan mengamati seisi villa, namun tidak menemukan seorang pun di sana. Zhou Yu mengerutkan kening. Menurut sekretarisnya, Taoist jahat jarang ada di sini. Mungkinkah dia sedang menunggu kelinci? Saat Zhou Yu tengah merenung, tiba-tiba sosoknya melintas dan dia menyembunyikan dirinya. Tak lama kemudian, bayangan hitam mengerikan dengan cepat menyapu tempat ini dari jauh. Orang ini memiliki aura jahat yang sangat kuat, dia pastilah Taoist jahat. Betapa beruntungnya.
Zhou Yu memperhatikan pergerakan Taois jahat dari kegelapan. Hanya dengan beberapa kilatan, Taois jahat telah melintasi beberapa kilometer dan tiba di depan villa. Kilatan langsung terpancar di mata Zhou Yu. Teknik gerakan ini cukup menarik. Tepat saat Zhou Yu mengungkapkan kekagumannya, tiba-tiba, Taois jahat melihat ke arah Zhou Yu. Dia melambaikan satu tangannya. Saat berikutnya, Zhou Yu langsung merasakan ada sesuatu yang salah. Sosoknya melintas, meninggalkan tempat itu. Ledakan. Tepat setelah Zhou Yu pindah, terjadi ledakan di tempat dia bersembunyi. Zhou Yu kemudian melihat dengan jelas, itu adalah jimat hijau. Pada saat itu, tatapan dingin Taois jahat tertuju pada Zhou Yu. Siapa kamu? Bagaimana Anda menemukan tempat ini? Sekelebat rasa terkejut yang sulit ditangkap melintas di kedalaman mata Zhou Yu. Tanpa diduga, Taois jahat tidak mengenalinya. Ketika aku menonaktifkanmu nanti, aku akan memberitahumu siapa aku. Zhou Yu menjawab. Bocah sombong. Mencari kematian. Sang Taois jahat, melihat betapa beraninya Zhou Yu, segera melancarkan aksinya. Dia mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangan. Ki sejati yang aneh mengalir ke arah Zhou Yu. Zhou Yu, dengan ekspresi tenang, menyerang dengan telapak tangannya juga. Di bawah langit malam yang hitam, ki api sejati meletus. Itu langsung menghancurkan serangan Taois jahat. Wajah Taois jahat itu menampakkan ekspresi terkejut sesaat, lalu dia tampak teringat sesuatu. Anda, Zhou Yu. Zhou Yu mencibir. Kamu tidak terlalu bebal. Kamu seharusnya tahu mengapa aku datang ke sini. Apakah kamu akan mengaku dengan sukarela, atau aku harus memaksamu dengan bersikap kasar? Sang Taois jahat mendengus. Fakta bahwa kau membunuh guru surgawi Jin Dingtian memang mengejutkan. Tapi jika kau berpikir bahwa membunuh Jin Dingtian berarti kau bisa berlenggak-lenggok di hadapanku, maka kau salah besar. Menurutku, guru surgawi Jin Dingtian hanyalah orang bodoh yang terperangkap dalam cangkangnya. Aku punya 100 cara untuk membuatnya mati. Petik 2. Sambil berbicara, Taois jahat melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, lebih dari 10 lampu hijau melesat ke arah Zhou Yu. Zhou Yu melihat dengan jelas bahwa semua lampu hijau ini adalah jimat. Dalam sekejap mata, lampu hijau telah mengepung Zhou Yu sepenuhnya. Mereka melayang dengan menakutkan di udara, berputar cepat di sekitar Zhou Yu. Zhou Yu segera merasakan kekuatan jahat menyerang tubuhnya. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Hanya permainan anak-anak. Sambil berbicara, dia langsung mengaktifkan teknik kuali emas, disertai hantu kuali emas yang hampir tak terlihat, menghalangi semua kekuatan jahat untuk masuk. Sang Taois jahat agak terkejut. Aku tidak menyangka kau bahkan telah mempelajari teknik Golden Cauldron. Tapi itu tak berguna. Sudah ku bilang, aku punya 100 cara untuk membunuh Jin Dingtian, apalagi kau. Petik 2. Saat dia berbicara, kedua tangannya saling bertautan, membentuk segel aneh. Seketika, lampu hijau berubah menjadi aliran ki hitam. Ki hitam ini memancarkan aura jahat dan mengabaikan pertahanan teknik kuali emas, langsung memasuki tubuh Zhou Yu dan membidik lautan kesadarannya. Rasakan kekuatan kutukan jimat pemutus jiwaku. Sang Taois jahat mencibir dengan nada mengancam. Mata Zhou Yu sedikit menyipit. Sihir Taois jahat ini memang cukup menarik. Jenis serangan ini sangatlah berbahaya. Mungkin tidak ada seniman bela diri di bawah alam melampaui alam biasa yang mampu menahannya. Sihir yang ditanamkan dalam tubuh Su Qingqing adalah jenis sihir seperti ini. Sayangnya, yang tidak diketahui oleh Taois jahat adalah bahwa Zhou Yu telah memurnikan jiwanya menjadi ilusi dan mengolah indera ilahi. Dengan indera ilahi yang melindungi tubuhnya, ditambah dengan pertahanan aktifnya, tingkat energi jahat seperti itu hampir tidak mungkin dapat memengaruhinya. Zhou Yu, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, tampak sangat tenang saat dia memperhatikan Taois jahat itu. Senyum di wajah Taois jahat segera membeku. Tidak terluka. Tidak benar, pemurnian roh menjadi ilusi. Kamu benar-benar telah mengembangkan indera ilahi. Sang Taois jahat segera menyadari. Zhou Yu tersenyum ringan. Punya trik lagi. Mata sang Taois jahat berkedip-kedip dengan cahaya suram. Zhou Yu, kamu terus mengejutkanku. Membunuhmu dan menggunakan tubuhmu untuk menyempurnakan sihirku pasti akan menghasilkan mahakarya yang sempurna, bahkan mungkin akan memungkinkanku untuk menerobos ke alam melampaui alam biasa. Hari ini, tidak peduli metode ajaib apapun yang Anda miliki, Anda akan mati. Sambil berbicara, Taois jahat membalikkan tangannya lagi, dan dengan gelombang energi jahat, hantu jimat muncul di telapak tangannya. Fakta bahwa aku harus menggunakan jimat ini padamu adalah sesuatu yang bisa kau banggakan. Melihat pemandangan ini, tatapan Zhou Yu menjadi terfokus. Terbentuknya jimat ini bukanlah hal biasa. Zhou Yu tidak berani ceroboh, dia diam-diam menjalankan Nether Fire Truki, dengan persiapan penuh. Mati. Sang Taois jahat mendorong tangannya ke depan, dan jimat yang mengerikan itu segera melesat ke arah Zhou Yu. Bab 247
Melarikan diri. Zhou Yu mengoperasikan Netherfire Truki dengan seluruh kekuatannya, melancarkan pukulan. Bang! Simbol yang mengerikan itu terkena pukulan Zhou Yu. Dalam sekejap, ia berubah menjadi abu. Zhou Yu tertegun. Hanya itu saja. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa tak jauh dari sana, sosok Taois jahat mulai berubah menjadi transparan, dan sesaat kemudian, dia menghilang sepenuhnya, hanya meninggalkan jimat kuning yang rusak di tanah. Sosok Zhou Yu berkelebat, dan dia muncul di hadapan jimat ini. Jimat pengganti. Dia mengenalinya, jimat kuning ini adalah jimat pengganti yang umum digunakan dalam sekte Tao. Melalui jimat pengganti, ia meniru penampilan dan aura tubuh untuk sementara waktu guna membingungkan lawan. Sang Taois jahat telah melarikan diri. Ternyata dia telah mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan gerakan yang tampaknya mengerikan, semua itu hanya untuk menyembunyikan jimat pengganti dan kemudian melarikan diri. Rasa malu tampak di wajah Zhou Yu. Sialan, dia telah ditipu oleh makhluk tua itu. Berpikir untuk berlari. Aku rasa kau tidak bisa melarikan diri. Petik 2. Zhou Yu mendengus dingin, meraih jimat kuning yang rusak dari udara, dan memegangnya di telapak tangannya. Kalau saja Taois jahat itu langsung melarikan diri, mungkin dia sudah lolos sekarang. Namun kepintarannya meninggalkan jimat pengganti malah memberi Zhou Yu petunjuk untuk menemukannya. Zhou Yu segera menggunakan teknik pencarian roh, dan saat berikutnya, seringai dingin muncul di bibirnya saat dia mengejar ke arah lain. Setelah Taois jahat menggunakan taktik itu untuk melarikan diri, ia terus menuju ke selatan dan langsung menyerbu pegunungan. Sepanjang jalan, ekspresi Taois jahat tampak suram. Sialan, Zhou Yu ini sungguh luar biasa, aku hampir jatuh ke tangannya. Hanya dengan diriku sendiri, aku memang tidak sebanding dengannya secara langsung. Pertama, aku harus mencari tempat bersembunyi dan menghadapinya nanti. Teknik pergerakan Taois jahat sangat cepat, dan dia segera memasuki pegunungan dalam di pinggiran selatan. Dia bergerak seperti bayangan hantu di tengah hutan. Setelah bergegas sekitar 1 jam, ia tiba di sebuah lembah. Dikelilingi oleh tebing, dan sekitar 300 meter di atas tebing, ada sebuah gua. Sesampainya di sana, Taois jahat akhirnya dapat bernapas lega. Ini adalah salah satu tempat persembunyian rahasianya, dikelilingi oleh formasi yang telah ia susun, sangat aman. Sang Taois jahat melompat dan melayang di udara hingga tiba di pintu masuk gua. Tepat saat dia hendak melangkah masuk ke dalam gua, lembah di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Setelah itu, di pintu masuk lembah, awan udara hitam meledak secara dramatis, dengan kilatan api menerangi pusat ledakan. Saat berikutnya, sesosok muncul di pandangan. Tempat ini tidak mudah ditemukan. Tapi memang, itu tempat yang bagus untuk bersembunyi. Sang Taois jahat tercengang. Orang yang datang tidak lain adalah Zhou Yu. Zhou Yu berdiri dengan tangan terlipat di bawah tebing, menatapnya dengan senyum tipis. Wajah sang Taois jahat berubah drastis. Zhou Yu, bagaimana? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Zhou Yu tersenyum tipis. Semua berkat jimat pengganti yang kau tinggalkan. Wajah Taois jahat berubah menjadi sangat jelek. Kamu benar-benar tahu teknik pencarian roh Tao. Agak. Mata Taois jahat itu bergerak cepat ke sana kemari, namun pada saat itu, Zhou Yu mengulurkan jarinya, dan gelombang mengerikan dari Netherfire Truki pun membuncah. Jangan berpikir untuk lari. Aku tidak akan memberimu kesempatan kali ini. Jari api meledak. Seperti yang ditunjukkan Zhou Yu. Sebuah bola api meteor melesat dengan dahsyat ke arah Taois jahat. Sang Taois jahat segera merasakan adanya ancaman mematikan. Ekspresinya berubah panik saat dia buru-buru melemparkan setumpuk jimat untuk memblokirnya. Akan tetapi, sebelum jimatnya dapat dikerahkan, serangan jari api meledak telah tiba. Sang Taois jahat menjerit menyedihkan saat dia terhempas ke belakang. Tubuhnya terbanting keras ke dinding gua di belakangnya lalu jatuh terduduk ke tanah, sementara rasa sakit yang amat sangat menjalar dari pinggangnya. Dia menunduk hanya untuk mendapati tubuh bagian bawahnya telah lenyap sepenuhnya. Di bawah pinggangnya, terdapat kekacauan hangus berdarah. Kakiku. Sang Taois jahat menjerit kesakitan. Saat itu, sosok Zhou Yu muncul di depannya. Jangan khawatir, kamu belum akan mati. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, amarah di mata Taois jahat hampir menyembur keluar. Zhou Yu, kamu tidak akan mati dengan baik. Chu Dafu tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Zhou Yu tersenyum sedikit. Benarkah begitu? Baiklah, beritahu aku di mana Chu Dafu. Aku akan pergi dan bunuh diri. Sang Taois jahat tahu bahwa peluangnya hari ini tipis. Dia menatap Zhou Yu dengan penuh kebencian. Jangan harap kau akan mendapat informasi apapun dariku. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh, jangan bicara jika kau tidak mau, aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Saat dia berbicara, sebuah jarum perak muncul di tangan Zhou Yu. Wajah sang Tao jahat berubah.
Apa yang akan kamu lakukan? Tebakan. Zhou Yu menjentikkan jarinya, dan jarum perak itu langsung tertanam di dahi Taois jahat. Apa yang ia gunakan adalah jarum pengendali pikiran. Sang Taois jahat, dalam kondisinya saat ini, tidak memiliki cara untuk melawan. Di bawah kendali jarum pengendali pikiran, Taois jahat dengan cepat membocorkan alamat Chu Dafu. Selain itu, Zhou Yu juga secara tak terduga mengetahui latar belakang Taois jahat. Anehnya, Taois jahat itu adalah seorang pengikut sekte Tao, namun karena hatinya yang jahat, ia telah menempuh jalan yang jahat dan mencuri kitab suci rahasia dari sekte Tao, sehingga ia pun diburu oleh mereka. Selama bertahun-tahun, dia bersembunyi di Yancheng di bawah perlindungan Chu Dafu, menyembunyikan identitasnya dan hanya mampu bertahan hidup hingga hari ini. Zhou Yu telah mendengar tentang sekte Tao dari orang tua itu, tetapi dia hanya mengetahui beberapa informasi umum dan tidak memahami rinciannya. Sekarang, melalui Taois jahat, dia belajar lebih banyak tentang sekte Tao. Akan tetapi, saat Zhou Yu terus menanyainya, dua aliran udara hitam tiba-tiba meledak dari mata Taois jahat yang terhenti. Udara hitam langsung menyerang Zhou Yu dan menembus tubuhnya. Bersamaan dengan itu, jarum perak di dahi Taois jahat melesat keluar secara eksplosif. Zhou Yu terkejut dan menghindar dengan cepat. Saat berikutnya, tubuh Taois jahat itu tiba-tiba terbakar, dan di saat yang sama, ia sempat tersadar kembali. Dengan wajah penuh kekejaman dan kebencian, dia berkata, "Zhou Yu, kamu telah ditandai oleh segel Tao. Sekte Tao tidak akan membiarkanmu pergi, kamu akan mati, aku akan menunggumu di jalan menuju dunia bawah, hahaha." Di tengah tawanya, sang Taois jahat berubah menjadi setumpuk tulang kering. Bab 248. Tangga gunung dan sungai. Menatap tulang-tulang layu di hadapannya, kilatan keterkejutan melintas di mata Zhou Yu. Dia masih meremehkan Taois jahat, tidak pernah menyangka dia benar-benar bisa lepas dari kendali jarum pengendali jiwa. Memikirkan kembali Ki Hitam beberapa saat yang lalu, dan kata-kata Taois jahat, Zhou Yu segera duduk bersila dan mulai melakukan introspeksi. Namun, setelah memeriksa beberapa kali, dia tidak menemukan apapun di dalam tubuhnya. Zhou Yu perlahan membuka matanya, ekspresi terkejut dan ragu melintas di matanya. Ki Hitam jelas-jelas memasuki tubuhku barusan, jadi mengapa aku tidak dapat menemukannya? Mungkinkah? Hanya ada satu kemungkinan, bahwa Ki Hitam bukanlah teknik alam bawaan melainkan metode yang digunakan oleh seorang master yang telah melampaui hal biasa. Lupakan. Jika saya tidak dapat menemukannya, saya akan membiarkannya untuk saat ini. Zhou Yu berdiri dan berjalan lebih jauh ke dalam gua tempat tinggalnya. Tempat tinggal gua Taois jahat tidaklah rumit. Melewati koridor pintu masuk ada aula berbentuk persegi. Di salah satu sudut aula, ada kotak kayu persik. Zhou Yu mendekati kotak itu dan membukanya. Di dalam kotak itu hanya ada satu perkamen yang tampak menguning karena usia. Mata Zhou Yu berbinar. Tanpa terkecuali, apapun yang terbuat dari bahan ini adalah barang bagus. Zhou Yu mengambil perkamen itu, membuka lipatannya untuk melihatnya, dan tiba-tiba wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Itu sebenarnya adalah River Mountain Step. Zhou Yu pernah mendengar lelaki tua itu menyebutkan bahwa sekte Tao mempunyai teknik bela diri hebat yang disebut langkah sungai gunung, yang jika disempurnakan hingga ke tingkat mendalam, dapat menyeberangi lebih dari 100 mil sungai dan gunung dalam satu langkah saja, dan merupakan rahasia sekte Tao yang dijaga ketat. Perlu Anda ketahui, benda-benda yang dipuji oleh orang tua itu jumlahnya sedikit dan jarang, maka dapat dibayangkan betapa berharganya benda tersebut. Tanpa diduga, dia benar-benar memiliki River Mountain Step yang legendaris. Zhou Yu menahan kegembiraannya, lalu membaca dengan saksama sekali untuk memastikan tidak ada masalah dan memang asli. Tidak heran Taois jahat ini diburu oleh sekte Tao, hidup secara rahasia dan bersembunyi di Yancheng, ternyata dia benar-benar mencuri benda ini. Benar-benar sebuah bakat. Zhou Yu menyimpan buku panduan tangga sungai gunung, melirik sekali lagi ke sekeliling gua untuk memastikan tidak ada apapun di sana, lalu berbalik untuk pergi. Ketika Zhou Yu muncul dari pegunungan di pinggiran selatan, hari sudah lewat pukul 3 dini hari. Ia tidak pulang ke rumah melainkan langsung menuju kediaman Chu Dafu, sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Taois jahat. Chu Dafu berada di klub kelas atas untuk dipijat. Ia berbaring telanjang di tempat tidur, sementara beberapa wanita cantik berpakaian minim meremas tubuhnya. Tepat pada saat itu, kelopak mata Chu Dafu mulai bergerak liar. Chu Dafu tiba-tiba duduk, tangannya memegangi dadanya, merasakan kepanikan yang tak terlukiskan. Pang, tiba-tiba aku merasa sangat tidak nyaman, dan ini perasaan yang sangat buruk. Petik 2. Di sudut ruangan, seorang lelaki tua tengah bermeditasi, ia perlahan membuka matanya. Chu, tidak perlu panik, di sini sangat aman. Chu Dafu melirik tuan tua itu. Pang, lalu mengangguk dan berbaring kembali. Namun dalam waktu kurang dari 3 detik, dia tiba-tiba duduk lagi, segera mengambil telepon genggamnya, dan menekan sebuah nomor. Namun,
dia tidak dapat melewatinya. Sialan Taois jahat ini, kemana dia pergi, mengapa teleponnya tidak bisa dihubungi? Orang tua bermarga Pang itu membuka matanya lagi, sambil berkata ringan. Taois jahat pada dasarnya berhati-hati, dia jarang menyalakan ponselnya, wajar saja jika tidak bisa menghubunginya. Chu, tenang saja, kalau ada yang dalam masalah, itu bukan Taois jahat. Bukankah dia baik-baik saja meskipun diburu oleh sekte Tao selama bertahun-tahun? Mendengar ini, wajah Chu Dafu menjadi gelap saat dia meletakkan teleponnya. Saya sudah meminta orang-orang mencari saya selama hampir sebulan, dan masih belum menemukan dari mana anak Zhou Yu ini berasal. Anak ini bahkan bisa membunuh Master Surgawi Jin Dingtian, sungguh aneh. Saya bisa memastikan bahwa pasti ada tokoh penting di balik anak ini, dan kalau bukan karena orang-orang itu yang menginginkannya mati, saya sungguh tidak ingin bermusuhan dengan anak ini. Pang berbicara dengan acuh tak acuh. Chu, kamu melebih-lebihkan pemuda ini. Jika dia berani muncul di sini, aku akan membunuhnya. Mendengar ini, Chu Dafu menarik napas dalam-dalam, membungkuk, dan berkata, Pang, dengan kata-katamu, aku merasa lega. Petik 2. Setelah itu, Chu Dafu terkekeh, menarik wanita cantik di sebelahnya ke dalam pelukannya, dan sekaligus merobek pakaiannya, dan mulai meremas dengan kuat. Si cantik pun ikut mendesah nikmat. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Anda benar-benar tahu cara menikmati diri sendiri, Tuan. Saat kata-kata itu diucapkan, sesepuh bernama Pang tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah pintu. Bang! Pintu ruang pribadi klub itu ditendang hingga terbuka, dan segera setelah itu, sesosok tubuh melangkah masuk. Zhou Yu. Wajah Chu Dafu berubah. Dia tidak menyangka Zhou Yu akan menemukan tempat ini. Pada saat yang sama, sosok tetua bernama Pang melintas dan dia langsung terbang ke arah Zhou Yu, sambil melayangkan pukulan ke arah Zhou Yu, dengan ganjin yang kuat meledak keluar. Zhou Yu tidak bergerak, menatap pukulan itu dengan senyum tipis saat menghantam tubuhnya. Tepat saat tinju hendak mengenai sasaran, sebuah hantu kuali emas muncul entah dari mana. Gedebuk. Suara teredam bergema. Sang tetua yang bernama Pang langsung dipukul mundur. Kekuatan Jinding. Setelah menenangkan diri, kilatan keterkejutan terpancar di mata sesepuh bernama Pang. Dia tidak terkejut saat Zhou Yu memperoleh kekuatan Jinding, yang mengejutkannya adalah Zhou Yu berhasil mengolahnya hingga tingkat seperti itu dalam waktu kurang dari seminggu setelah membunuh Master Surgawi Jin Dingtian, yang benar-benar tidak terbayangkan. Zhou Yu berbicara dengan ringan. Alam bawaan agung. Saya tidak menyangka Tuan Chu memiliki guru seperti itu di sisinya, tidak heran kau begitu sombong di telepon. Petik 2. Bab 249. Tianshan Es dan Api. Wajah Chu Dafu tampak muram saat cahaya dingin melintas di matanya. Pang, bunuh dia. Petik 2. Pang menganggukkan kepalanya lalu menyerang lagi dengan kecepatan yang lebih besar dari sebelumnya. Dia muncul di depan Zhou Yu dalam sekejap dan melayangkan pukulan. Pada saat tinjunya diluncurkan, ledakan ki sejati yang membara meletus. Zhou Yu terlempar mundur 10 langkah akibat ledakan ki sejati. Api ki sejati. Zhou Yu agak terkejut. Dia tidak menyangka tuan ini. Pang juga telah mengembangkan Flame True Ki, dan kekuatan ledakannya sungguh hebat. Pang tertawa dingin. Ki sejati apiku berasal dari api es Tianshan. Aku dengar kamu juga memiliki ki api sejati, sempurna, aku akan melahapnya dan menyempurnakan api es Tianshanku. Petik 2. Kilatan melintas di mata Zhou Yu. Api es Tianshan. Tak heran jika ki api sejati milik lelaki tua ini meledak begitu kuat, ternyata itu adalah jenis api langka. Surga sungguh membantu saya. Nether Fire True Ki milik Zhou Yu hanya sehelai rambut saja dari kesempurnaan. Kalau tidak ada kesempatan ini, yang hanya mengandalkan pengolahan saja, mungkin akan makan waktu paling tidak 3-5 tahun, atau bahkan 10-15 tahun. Namun jika dia dapat melahap api es Tianshan miliknya, dia mungkin dapat segera maju. Wajah Zhou Yu berseri-seri karena kegembiraan. Saya juga berpikir begitu. Sambil berbicara, Zhou Yu menyerang dengan telapak tangannya. Pang mencibir dan melangkah maju juga. Pukulan dan telapak tangan beradu dalam sekejap. Dalam sekejap, Flame True Ki berceceran di mana-mana, dan dalam sekejap, seluruh ruangan pribadi di klub itu penuh dengan lubang. Chu Dafu, yang tidak dapat menghindar tepat waktu, pahanya tertusuk oleh untaian Flame True Ki dan langsung berteriak kesakitan. Mata Pang menyipit. Wah, aku tidak punya waktu untuk mempermainkanmu pelan-pelan, matilah untukku. Pukulan api ekstrim. Pang meraung saat kedua tinjunya teracung, Tianshan Ice Flame berubah menjadi dua naga api yang saling terkait, melahap Zhou Yu. Kegembiraan terpancar di mata Zhou Yu. Memang, seperti yang diharapkan. Tuan ini, Pang telah menguasai teknik peledakan Flame True Ki pada tingkat yang sangat mendalam, tidak kurang dari dirinya. Tidak heran dia tidak menganggap serius Jin Dingtian.
Ayo lakukan. Jari api meledak. Zhou Yu menggerakkan telapak tangannya ke arah sebuah jari dan menunjuknya. Bang! Ten! Serangan besar Pang langsung ditembus oleh jari api meledak milik Zhou Yu. Segera setelah itu, ia dipukul seakan-akan dipukul dengan keras, terpental cepat ke belakang dan menghantam keras dinding tongkat itu, separuh tubuhnya tertanam di dalamnya. Anda! Ten! Mata Pang dipenuhi rasa ngeri, dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yu, dengan kultivasi alam bawaannya, dapat melepaskan gerakan yang begitu mengerikan. Kekuatan jari ini sudah hampir pada tingkat melampaui yang biasa. Ten! Wajah Pang dipenuhi dengan keengganan, tetapi hatinya telah tertembus. Dia hanya mengucapkan satu kata sebelum dia benar-benar berhenti bernapas. Zhou Yu melesat maju untuk berdiri di depan Tuan. Pang! Dia mengulurkan tangan dan menekan Tuan. Dan Tian Pang. Saat berikutnya, dia mengaktifkan keterampilan Taichu, dan dengan kekuatan melahap yang dahsyat, api es Tianshan di dalam Tuan. Tubuh Pang tersedot ke dalam dan Tiannya sendiri. Zhou Yu segera mengendalikan Nether Fire Truki untuk mulai melahap Tianshan Ice Flame. Dalam waktu kurang dari 3 menit, gelombang energi api yang kuat meledak dari Zhou Yu. Zhou Yu membuka matanya, tatapannya dipenuhi tawa. Nether Fire Truki-nya akhirnya berhasil menembus alam kesempurnaan agung. Zhou Yu menoleh ke arah Chu Dafu yang sedang menyeret kakinya yang terluka dan bersandar dengan wajah pucat di sudut. Zhou Yu berjalan perlahan. Chu, bukankah kamu sangat sombong lewat telepon? Mengapa sekarang kau terlihat pengecut seperti ini? Wajah Chu Dafu sangat jelek. Dia tidak pernah menduga bahwa Tuan Pang yang tadinya begitu percaya diri, mengklaim bahwa selama Zhou Yu muncul, dia pasti akan membunuhnya. Tetapi sekarang Zhou Yu telah tiba, dia bahkan belum bertahan 5 menit sebelum meninggal. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa hidupnya berada di ujung tanduk. Jika dia salah bicara, dia pasti akan mati. Chu Dafu berhasil tersenyum. Ten, Zhou, saya selalu mengatakan bahwa Tuan Zhou adalah seorang jenius yang langka, yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Sungguh, saya sangat mengagumi Tuan. Kekuatan Zhou. Petik 2. Zhou Yu menatap Chu Dafu dengan ekspresi jenaka. Chu, kamu benar-benar mengubah pendapatmu dengan cepat. Aku ingat kau masih mengancamku lewat telepon tadi. Chu Dafu buru-buru menjelaskan. Zhou, saya dipaksa. Petik 2. Ini semua ide Lian Huaseng. Lian Huaseng lah yang mengancam saya untuk bertindak melawan Anda, termasuk informasi tentang Anda, Su Qingqing, dan Su Tian dari Guanghan Investment. Semua ini adalah ide Lian Huaseng. Petik 2. Chu Dafu adalah orang yang cerdas, dia tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupnya adalah dengan mengakui semuanya dengan jelas. Untungnya, dia tidak menyinggung Zhou Yu sampai mati, asalkan dia mengakui semuanya, mungkin masih ada kesempatan untuk hidup. Zhou Yu menyipitkan matanya. Lian Huaseng. Dia ingat orang ini. Ketika ia telah mengalahkan Liu Changfeng, kakek Liu dipanggil untuk melindungi Liu Changfeng, dan Zhou Yu dengan kasar memeras kakek Liu. Pada saat itu, Lian Huaseng inilah yang telah mengantarkan barang-barang untuk kakek Liu dan juga membawa Liu Changfeng pergi. Zhou Yu berkata dengan dingin. Jadi, apakah kakek Liu dari kota provinsi yang mengirim Lian Huaseng untuk berurusan denganku? Chu Dafu segera menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang itu. Mata Zhou Yu menyipit, kilatan dingin melintas. Chu Dafu terkejut dan buru-buru menjelaskan. Lian Huaseng adalah sosok yang kompleks, di belakangnya berdiri bukan hanya satu kekuatan, kakek Liu dari kota provinsi itu adalah salah satunya, tetapi jelas bukan orang yang paling ditakuti Lian Huaseng, ada orang lain yang lebih ditakutinya, tetapi saya tidak tahu siapa orangnya. Demi Tuhan, semua yang kukatakan kepadamu itu benar, jika ada satu kebohongan saja, aku, Chu Dafu, pantas menerima kematian yang mengerikan. Bab 250/3 hari. Zhou Yu merenung dalam hati. Ekspresi Chu Dafu tidak menunjukkan bahwa dia sedang berbohong, dan lagi pula, dia tidak akan berani berbohong sekarang. Jika memang begitu, aneh. Ia tadinya mengira bahwa semua ini ditujukan kepadanya oleh pejabat dari ibu kota provinsi, tetapi sekarang tampaknya mungkin ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Siapa sebenarnya yang menjadi targetnya? Zhou Yu sangat bingung dalam hatinya. Jawaban atas pertanyaan ini hanya dapat ditemukan di Lian Huaseng. Katakan padaku di mana Lian Huaseng berada, dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Chu Dafu menampakkan raut wajah gelisah. Ten, Zhou, aku benar-benar tidak tahu di mana Lian Huaseng. Jika kamu tidak tahu, maka kamu hanya bisa mati. Zhou Yu berkata dan hendak mengambil tindakan. Tunggu. Aku punya caranya. Chu Dafu segera memohon belas kasihan. Bicaralah. Zhou Yu tidak terburu-buru bertindak. Chu Dafu menarik napas dalam-dalam dan berkata. Jika Tuan Zhou percaya padaku, biarkan aku pergi hari ini, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dalam waktu paling lama 3 hari,
Lian Huaseng pasti akan menghubungi saya untuk menanyakan perkembangan masalah ini. Pada saat itu, saya akan segera memberitahu Anda dan membawa Anda ke Lian Huaseng. Zhou, bagaimana menurutmu? Zhou Yu mengangguk. Cara ini tidak buruk, tapi aku tidak percaya padamu. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan sebuah jarum perak. Aku akan menaruh benda ini di dalam otakmu. Hanya aku yang bisa menghapusnya. Jika kau berani menipuku, kau akan mati seketika setelah 3 hari. Tentu saja, jika kau patuh, aku bisa menjamin keselamatanmu. Mendengar ini, wajah Chu Dafu berubah drastis. Zhou, tidak perlu melakukan ini, kan? Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Pilihan ada di tanganmu, kamu yang memutuskan. Wajah Chu Dafu tampak getir, dia diberi pilihan, tetapi sebenarnya dia tidak punya pilihan sama sekali. Zhou Yu mendekati Chu Dafu dan langsung menusukkan jarum perak ke atas kepalanya. Yang tidak diperhatikan Chu Dafu adalah saat Zhou Yu menusukkan jarum, dia secara bersamaan menyuntikkan simpul segel ki sejati ke dalam tubuhnya. Apa yang disebut jarum perak itu hanyalah tipuan. Cara sesungguhnya yang digunakan Zhou Yu untuk mengendalikan Chu Dafu adalah dengan simpul segel ki sejati ini. Beberapa saat kemudian, Zhou Yu berkata, "Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Ingat, kamu hanya punya waktu 3 hari." Pada saat ini, Chu Dafu telah sepenuhnya menyerah untuk melawan. "Zhou, aku mengerti." Setelah berbicara, dia pergi dalam keadaan kacau balau. Zhou Yu berdiri di dekat jendela, memperhatikan sosok Chu Dafu yang menjauh, matanya memperlihatkan kedalaman yang mendalam. Alasan dia menyelamatkan nyawa Chu Dafu sebagian karena dia berguna, dan sebagian lagi karena dia masih mengendalikan separuh dunia bawah tanah Yancheng. Dunia bawah tanah adalah kekuatan yang signifikan, dan Zhou Yu berencana untuk mengendalikannya sepenuhnya di tangannya sendiri. Zhou Yu tidak tinggal terlalu lama di rumah klub, dia langsung naik taksi kembali ke keluarga Lin. Saat itu, hari sudah larut malam. Zhou Yu berjingkat memasuki kamar tidur. Namun, saat dia memasuki pintu, klik, lampu ruangan menyala. Lin Luoluo terlihat memeluk bantal, bersandar di kepala tempat tidur, dan menatap Zhou Yu dengan dingin. Zhou Yu terkejut. "Presiden Lin, Anda belum tidur." Lin Luoluo berkata dengan dingin. "Aku diculik tanpa alasan dan menjadi sangat ketakutan, menurutmu aku masih bisa tidur? Ini salahku, maafkan aku." Zhou Yu meminta maaf secara proaktif. Lin Luoluo dengan marah berkata, "Apakah permintaan maaf sudah cukup? Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Siapa mereka? Mengapa mereka melakukan hal itu?" Zhou Yu menghela napas dan menjelaskan singkat tentang saudara Han Chufeng. Setelah mendengarkan, Lin Luoluo terdiam. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya, menatap Zhou Yu, dan berkata, "Kemarilah dan tidurlah." "Apa?" Zhou Yu terkejut dan tidak bereaksi sejenak. Lin Luoluo memelototi Zhou Yu. "Sudah larut malam, apalagi yang ingin kamu lakukan? Saya ada hal yang harus dilakukan besok." Setelah berbicara, Lin Luoluo mematikan lampu dan kemudian berbaring. Zhou Yu kembali sadar, tersenyum tipis, dan menanggalkan pakaiannya untuk naik ke tempat tidur. Meski mereka tidak berada dalam situasi yang sama, bagi Zhou Yu, ini merupakan langkah maju yang besar. Dia tidak perlu tidur di balkon lagi. Setelah lampu dimatikan, jantung Lin Luoluo berdebar kencang, dan pipinya pun hangat. Tuhan tahu butuh keberanian besar baginya untuk secara proaktif mengundang Zhou Yu ke tempat tidurnya. Sebenarnya, dia mulai menyadari bahwa dia perlahan mulai menyukai pria ini. Namun dia tidak bisa begitu saja bersikap lembut hati di hadapan Zhou Yu sekaligus. Malam berlalu tanpa kata-kata. Keesokan paginya, mereka bangun pagi bersama, mandi, dan turun untuk sarapan. Meskipun mereka tidak berbicara sepanjang proses, suasananya jelas telah berubah. Setelah sarapan, Zhou Yu dan Lin Luoluo pergi ke Lin Corporation bersama. Dengan terselesaikannya masalah keuangan, staf di Lin Corporation kembali bersemangat bekerja, dan wajah semua orang tersenyum. Sementara Lin Luoluo sibuk bekerja, Zhou Yu pergi ke departemen teknik dan menyapa Zheng Qiyu dan yang lainnya sebelum masuk ke kantornya, mengeluarkan naskah, tangga gunung dan sungai, dan mulai mempelajarinya dengan saksama. Setelah mempelajarinya secara menyeluruh, Zhou Yu merasa gembira sekaligus terkejut. Ini memang misteri yang tidak diwariskan melalui pintu-pintu Tao. Tangga sungai pegunungan, ini bahkan lebih kuat dari yang dibayangkannya. Zhou Yu tidak sabar untuk mulai membudidayakannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih